pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Ya, saya kira ini adalah pesan politik kebangsaan yang disampaikan Jokowi ya, bahwa politik kita itu sebenarnya secara prinsip adalah politik gotong royong, bahwa ada kalanya berkompetisi, ada kalanya bersaing, tapi setelah pemilu usai maka satu sama yang lain saling berangkulan. Semacam islah politik yang pernah dipraktekkan oleh Jokowi 2019 yang lalu, di mana menjadikan Prabowo Subianto yang menjadi rival 2 kali pilpres menjadi partner, menjadi teman koalisi, dan bahkan menjadi Menteri Pertahanan. Ini kan pesan politik kebangsaan, karena secara prinsip elit-elit politik kita, baik di partai ataupun yang saling berkompetisi, satu sama yang lain ini adalah kenal baik dan bahkan menjadi teman lama. Prabowo Subianto dan Jokowi adalah dua sosok yang saya kira sudah kenal cukup lama, bukan hanya berkompetisi di Pilpres. Oleh karena itu, politik kebangsaan inilah yang sebenarnya diterjemahkan juga pada level grassroots, bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Jangan maknai politik itu seperti perang agama, perang antar suku, dan seakan-akan berebut surga dan neraka. Politik kita itu adalah politik perkawanan. Hari ini berteman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi sahabat. Oke, itu ya. Hari ini lawan, kemudian besok setelah Pilpres begitu bisa jadi sahabat. Apakah oke nanti setelah Pilpres akan ada rekonsiliasi? Namun Anda membacanya seperti apa jika melihat dinamika perpolitikan sekarang jelang pendaftaran Capres dan juga bacawa presnya ini? Ya, saya kira Pak Jokowi itu memberikan pesan politik kepada semua poros-poros politik yang potensial maju di 2024. Jokowi misalnya mengatakan bahwa kekisruhan dan kegaduhan itu justru terjadi di internal partai. Misalnya pada level poros politik di kubu perubahan, ini kan Nasdem misalnya dan Demokrat sampai hari ini masih bersitegang, terutama soal siapa cawapresnya Anies, kapan diumumkan, apakah cepat atau lambat. Sampai saat ini seakan-akan tidak ada titik temu. Begitupun di kubu pendukungnya Prabowo Subianto, ketika ada PAN dan Golkar menjadi bagian dari pendukung 08 Prabowo Subianto, keistimewaan yang dimiliki oleh PKB, terutama posisi cawapres, seakan-akan terganggu dan harus berbagi dengan yang lain. Begitupun misalnya di poros pendukung Ganjar, di situ P3, ketika ada isu sangat mungkin tidak bisa menjadi pendamping Ganjar misalnya, P3 kan memunculkan opsi-opsi lain yang kemungkinan ditafsirkan itu bagian dari langkah, ya seakan-akan P3 mungkin akan mengevaluasi dukungan politiknya. Ini pesan politik yang ingin disampaikan kepada Jokowi, bahwa sekeras apapun persaingan politik, konfigurasi politik yang ada, yang seakan-akan ini tidak bisa bertemu, bukan tidak mungkin. Semuanya satu sama yang lain itu saling berkongsi dan saling bertemu. Buktinya, Mas, sekalipun PKB itu menjadi pendukungnya Prabowo Subianto saat ini, tapi kan PKB sehari 2 hari ini menunjukkan kedekatannya dengan PDIP. Bahkan Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar saling bertemu, bahkan ngasih kode soal kemungkinan ajakan koalisi. Kan ada lovebird yang kemudian diberikan oleh Ganjar kepada Muhaimin Iskandar. Jadi Anda melihat itu sebagai sebuah tone yang positif ya, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai saling lobby, masih saling kompromi sehingga akhirnya terjadi saling sindir begitu antara kubunya Prabowo dan juga kubunya Ganjar Pranowo. Ya, karena memang secara prinsip per hari ini atau 2-3 hari ini memang sangat kelihatan antara politisi PDIP dan Gerindra kan saling berbalas pantun, terutama soal food estate kan, terutama soal tuding-menuding satu sama yang lainnya. Ini yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Pak Jokowi, bahwa yang ribut-ribut, yang mulai kelihatan hangat-hangat kuku itu adalah antar teman, antar teman-teman koalisi yang ada di internalnya Jokowi, Mas. Pesan politiknya adalah memang pemilu itu seringkali membuat tensi politik naik. Pilpres itu seringkali membuat
di mana kompetisi itu memanas dan bahkan akan mencerabut rasa persahabatan. Tapi setelah pemilu ada kecenderungan di Indonesia, baik 2004, 2009, 2014 dan 2029 kemarin, biasanya pihak-pihak yang saling bersih tegang, saling bersaing satu sama yang lain menjadi satu kongsi politik. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.